buku diagnosisnya punyanya psikiatri dan psikolog namanya DSM-5, ada definisi klinis yang termasuk pada NPD, yaitu kalau ada 5 dari 9 ini berarti dia bisa NPD. Obrolan Ruang Tamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat obrolan ruang tamu dimanapun berada, kita berjumpa lagi di episode kali ini. Masih bersama saya Anissa, ada Dr. Dea dan juga Mama Zuli. Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salawat kita curahkan kepada baginda Rasulullah beserta sahabat dan juga keluarganya. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, di episode kali ini kita akan membahas satu tema yang sering sekali diobrolin sama orang-orang di luaran sana, yaitu soal NPD. Banyak sekali yang ngeluh, pasanganku NPD kah, atau jangan-jangan akunya sendiri yang NPD, temanku di lingkungan kantor, temanku di lingkungan bekerja, lingkungan pergaulan, banyak sekali yang menyebut NPD. Nah, kalau setahu saya nih, NPD itu kan narcissistic personality disorder. Jadi disorder itu masuknya ke gangguan. Nah, cocok banget nih ada Dr. Dea, spesialis kesehatan jiwa yang juga akan membahas, dan mungkin nanti Mama Zuli, Mama Ica kita nambahin sharing, terus nanti bagaimana analisanya di dalam Islam dan lain sebagainya. Oke, Dok. Yang pertama, NPD tadi kan narsistik. Nah, narsistiknya nih, narsis itu kan gitu apa ya? sih? Narsis tuh Kita kan selama ini suka nyebut memuji diri sendiri. narsis Narsis lu gitu. Apa Sekedar begitu aja, atau yang namanya NPD nih jangan-jangan lebih bahaya lagi. Gini, kalau tadi NPD itu kan narcissistic personality disorder. Benar kata Mbak Ica tadi, kalau itu kita sebut disorder, berarti itu suatu gangguan. Nah, tapi sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari ini yang banyak kita temukan adalah ciri-ciri kepribadian. Nah, karena kalau untuk menegakkan suatu gangguan kepribadian itu tidak mudah, ya. Nah, dan gangguan kepribadian tuh nggak cuman NPD doang ya, ada banyak, ada gangguan kepribadian paranoid, gangguan kepribadian kecemasan dan lain sebagainya gitu ya, ada bermacam-macam. Nah, tapi memang NPD ini populer banget ya, karena apa? Banyak orang yang merasa menjadi korban dari pasangannya, entah bosnya, teman kerja, entah temannya yang gitu ya. Menurut mereka, kok pasanganku kayaknya NPD deh, Dok. Gitu. Jadi tapi menegakkan diagnosis gangguan kepribadian itu tidak mudah, karena jadi jangan bermudah-mudahan juga lu gangguan, nggak boleh juga kayak gitu. Karena untuk menegakkan diagnosis itu butuh tidak hanya satu profesional. Jadi ada 2 profesional, yang minimal 2 profesional yang memeriksa, dan kemudian juga ada instrumen-instrumen yang perlu diisi juga. Itu pun kalau yang bersangkutan mau jujur. Kan ada yang menyembunyikan ya, Dok, walaupun lagi konsul pun aja menyembunyikan. Nggak mau gitu. Ini ciri-ciri kepribadian nih. Kalau di ciri-ciri kepribadiannya mirip kayak gini ya. Jadi kalau di buku diagnosisnya punyanya psikiatri dan psikolog namanya DSM-5, ada definisi klinis yang termasuk pada NPD, yaitu ada 9 kriteria nih ya. Kalau ada 5 dari 9 ini berarti dia bisa NPD gitu. Tapi ini bukan untuk kemudian wah itu ada 5 berarti langsung tegak. Jangan ya, bukan begitu nih. Ya. Ini bisa juga ciri-cirinya. Berarti ciri kepribadiannya ada ke situ. Jadi yang pertama itu merasa dirinya sangat penting. Merasa diri sangat penting. Yang kedua, fantasi sukses atau kekuasaan atau cinta yang ideal. Bisa jadi kita termasuk OTW NPD juga saya, karena kan aku kayak ngerasa sebentar baru 2 Bentar tuh langsung diagnosis pribadi. Jadi tadi ini hanya ciri-ciri dulu nih. Ciri-ciri dulu. Ini padahal ada berapa ciri? Ada 9. Kalau ada 5, nah itu berarti bisa cirinya ke situ. Boleh lah, baru 2 yang tadi. 3 merasa dirinya itu unik dan hanya bisa dimengerti oleh orang yang istimewa. Bukan tertentu ya, yang istimewa gitu. Yang keempat,
dia butuh kekaguman yang berlebihan. Tuh, ini udah mulai nih spesifik, agak lebih spesifik. Jadi berlebihan. Kalau merasa pentingnya itu masih wajar. Contoh ya, kita kepengen anak kita itu ngertiin kita dong, atau paham. keluarga itu mah masih wajar Masih ya nggak sih? wajar ya. Iya kan? Ya, Maksudnya merasa maksudnya penting tuh gini. posisi kan aku orang-orang ibumu, itu kan gitu punya loh. posisi yang penting Nah, sebagai ibu misalnya Nah, gitu. itu Cuma sih masih konteks. Dulu waktu kita sebelum hijrah kayak kan kita ngerasa orang penting kayak orang yang paling Oh, beda sama gini orang. gini Oh, itu beda beda. konteks karena Narsis ya? profesimu enggak, karena profesimu sebagai penyiar itu memang sering sekali diistimewakan karena dia memegang kunci penting pada saat berlangsungnya sebuah proses pemberitaan. kegiatan dan proses pekerjaan gitu. Oke, Belum, kita lanjutkan ya. Tadi sampai nomor berapa nih? Nomor 4 ya? Nomor 4. Nah, kemudian yang kelima, merasa punya hak istimewa. Nah, Kemudian hak yang istimewa. keenam, mengeksploitasi orang lain. Tuh udah mulai itu mengeksploitasi iya. orang Yang lain. ketujuh, yang ketujuh ini makanya banyak orang suka sakit hati, merasa menjadi korban. Karena apa? Orang-orang dengan ciri-ciri ini, NPD ini, dia itu kurang empati. Tuh, kurang iya. empati. Gitu. Memang harus Jadi memperhatikan nggak ada konteksnya nggak juga ada nanti. perasaannya gitu loh ya. mati rasa. Kemudian yang 8, iri atau merasa orang itu iri sama dia. Oh iya, dia tuh iri kali sama kita gitu. Tapi itu Kita udah sering gitu ya, Ya, nggak cuma sekali dua kali kan. Yang ke-9, sombong atau angkuh. Ini sombongnya, Nah, sombong. Sebenarnya ini sifat-sifat biasa dan alamiah ada di sekitar kita Nah, ya sebenarnya. kalau sebenarnya. kita melihat dari 9 hal ini, sebenarnya kalau dalam konteks Islam, ini kan memang akhlak-akhlak yang tidak baik ya, iya kan? iya, betul. Gitu. Jadi, nah makanya gini, kalau kita tadi, wah kok cocok banget sih, cocok banget, tapi tetap kita jangan Mendiagnosis, buru-buru, self-diagnosis dulu kemudian jangan. ngejudge bahwa pasanganku nih NPD nih kayaknya Atau aku nih, NPD gitu. NPD gitu. Sebenarnya kalau orang NPD itu kemungkinan besarnya juga dia nggak ngerasa dirinya NPD ya dok. Iya, Justru kalau kita ngerasa jangan-jangan gitu. aku NPD, berarti lu bukan NPD Malah say. enggak, karena Malah kita enggak. merasa Iya. masih ada Iya. simpati lah ya. Nah itu karena Kan ya kita memang bisa introspeksi, dalam kayaknya nggak bisa nggak ada banyak introspeksi. iya, nah nggak banyak bisa yang sih. datang itu justru bukan orang yang bersangkutan kemudian apakah saya NPD malah enggak, justru tadi yang dalam tanda Enggak kutip punya korbannya mati rasa. tadi Jarang gitu. tuh orang NPD ngaku dirinya NPD. Betul, gitu. betul seperti itu. Nah, makanya malah justru yang banyak ditangani itu adalah korban-korban dari orang-orang dengan Orang-orang ciri-ciri NPD ya. NPD ini. Nah, tapi sebenarnya kalau saya pernah mendengar kajian nih ya, bagus banget nih ada seorang ulama yang mengatakan kalau kita memposisikan diri kita sebagai korban itu memang apa ya, rasanya kita menderita banget gitu ya. Nah, maka ulama ini berkata bahwa coba kita ganti kata-katanya bukan korban, tapi kita sebagai orang yang terzolimi. Ya. Nah, ternyata sebagai orang yang didolimi ini ada beberapa kelebihan justru. Karena kan orang yang terzolimi itu apa? Doanya insya Allah akan terkabul. Jadi betul. kita suatu apa ya, saat menjadi punya kesempatan gitu ya untuk mendoakan yang baik gitu ya. Nah, Betul. seperti itu. Nah, kemudian kalau itu menjadi satu kekuatan juga ketika kita berkata kita terzolimi itu satu doa kita insya Allah diijabah oleh Allah dan itu menjadi kekuatan pada diri kita kan karena yakin bahwa oh Allah itu akan mengabulkan aku apa yang aku doakan. Nah yang aku apa ya jadi menarik banget nih untuk ngebahas tentang NPD ini, ternyata ciri-ciri NPD ini di zaman Rasulullah SAW itu sudah ada loh. Sudah ada ya. Orang yang punya ciri seperti ini, yaitu setelah dilakukan analisis ya terkait ciri-ciri kepribadian NPD ini, yang menonjol itu ditemukan pada dua tokoh yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya tuh yang Ya, tukang fitnah itu tuh. iya benar gitu. Nah, berdasarkan informasi ini aku bacain ya biar aku nggak salah ini. Jadi sebenarnya ini analisa sederhana. Jadi kalau teman-teman pingin belajar lebih dalam ya belajar sirah gitu ya. Betul. Jadi berdasarkan informasi dari Sirah Nabawiyah dan juga analisis dari ulama yang pernah aku ikuti kajiannya yang berbicara tentang NPD. Nah, itu
terdapat beberapa poin yang menunjukkan kecenderungan karakteristik Abu Jahal yang mirip dengan NPD. Kesombongan dan fanatisme suku. Nah, jadi Abu Jahal yang nama aslinya adalah Amr bin Hisham dijuluki Abu Al-Hakam atau Bapak Kebijaksanaan oleh kaumnya. Namun ya, Nabi Muhammad SAW menjuluki Abu Jahal Bapak Kebodohan karena sikapnya yang menolak kebenaran meskipun ia mengetahuinya. Nah, menolak kebenaran karena persaingan kekuasaan. Ya. Jadi Abu Jahal mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang jujur dan tidak pernah berbohong. Makanya Al-Amin kan, Rasulullah itu. Ya, namun ia menolak untuk mengikuti Islam bukan karena meragukan kenabian Rasulullah gitu, melainkan karena ego kesukuan dan persaingan antara Bani Mahzum yaitu sukunya dan Bani Hashim sukunya Rasulullah. Jadi ia nggak rela kehormatan kenabian itu jatuh ke Bani Hashim setelah sebelumnya mereka juga bersaing dalam berbagai hal seperti memberi makan dan minum kepada jamaah haji. Nah, kemudian yang sifat berikutnya, Abu Jahal ini kurang empati dan zalim. Naudzubillah min dzalik. Ciri-ciri NPD juga ditandai dengan kurangnya empati dan perilaku zalim. Nah, Abu Jahal ini menunjukkan sifat ini melalui perlakuan kejamnya terhadap kaum muslimin, yaitu satu, penyiksaan terhadap muslimin. Jadi Abu Jahal itu adalah salah satu tokoh utama yang menyiksa kaum muslimin yang lemah. Nah, salah satu contoh yang paling kejam adalah penyiksaan terhadap keluarga Yasir yang menyebabkan gugurnya Sumayyah, seorang muslimah pertama yang syahid. Ini menunjukkan tingkat kezaliman yang ekstrim dan ketiadaan rasa kasihan. Kemudian perilaku Abu Jahal tentang pencegahan ibadah. Jadi Abu Jahal ini secara terang-terangan melarang Nabi Muhammad SAW untuk sholat di sekitar Ka'bah, bahkan mengancam akan menginjak leher beliau. Naudzubillah. Ya, jadi sikap ini mencerminkan dorongan untuk mengendalikan orang lain dan menyingkirkan apapun yang mengancam kekuasaan dan statusnya. Kemudian penolakan nasihat dan sifat otoriter. Ya, jadi individu dengan ciri NPD tadi sering kali menolak nasihat, ya, merasa dirinya paling benar dan menganggap remeh orang lain. Nah, perilaku Abu Jahal ini juga menunjukkan hal ini, yaitu ditunjukkan dengan dia merasa paling kuat dan berkuasa. Nah, jadi ketika Rasulullah SAW itu berada di dekat Ka'bah, lalu Abu Jahal itu mendekati beliau dan mengancam. Nah, ia berkata bahwa ia adalah orang yang paling kuat dan memiliki pengikut terbanyak di Mekah, menunjukkan keangkuhan dan rasa superioritas yang ekstrim. Kemudian ditunjukkan juga dari perilaku Abu Jahal yang menolak bukti kebenaran. Jadi meskipun diam-diam dia itu mendengarkan bacaan Al-Quran dan mengagumi sebenarnya dari keindahan Al-Quran itu, tapi ia tetap nggak mau menerima Islam. Nah, hal ini disebabkan oleh sifat ujub atau bangga diri, ya, dan takabur atau sombong yang mencegahnya untuk mengakui kebenaran yang datang dari orang yang dianggap lebih rendah statusnya. Nah, jadi sikap-sikap ini selaras dengan konsep ciri-ciri dari orang dengan NPD tadi, yaitu bahwa keburukan karakter seperti yang dipengaruhi oleh syubhat dan syahwat itu dapat membuat seseorang melakukan kesalahan tetapi merasa benar, berbuat zalim tetapi merasa, jadi sudah berbuat zalim tapi merasa dibenarkan dan menutupi kesalahan dengan pembenaran diri. Nah, itulah dalam NPD yang sebenarnya. Ya, dalam kasus Abu Jahal ini, keangkuhan, kezaliman dan penolakan terhadap kebenaran yang ia sendiri ketahui menunjukkan pola pikir yang sangat mirip dengan NPD. Nah, sebenarnya ini masih panjang, tapi ini mungkin saya mau persingkat ya. Ada
ini sebenarnya ada analisis karakternya juga ya. Cuman panjang banget nih kalau dibaca. Tapi yang simple-simple aja kali yang ya. penting itu yang perlu kita hikmahi adalah sikap Rasulullah. Bagaimana sikap Nabi Muhammad SAW terhadap Abu Jahal yang punya ciri NPD tadi. Nah, jadi ini sikap Rasulullah pada Abu Jahal pada fase dakwah di Mekah. Jadi sebelum diizinkan berperang ya. Ini jadi Rasulullah itu mencerminkan gabungan antara keteguhan dalam berdakwah dan kesabaran pribadi beliau. Jadi keteguhan dalam dakwah, begini contohnya pada fase Mekah, Rasulullah SAW itu tidak bisa melakukan perlawanan fisik ya, tapi beliau tidak pernah mundur dalam menyampaikan ajaran Islam meskipun ada perlakuan keji tadi dari Abu Jahal dan kaumnya. Jadi di sini Rasulullah itu menolak kompromi akidah. Nah, jadi kan Abu Jahal tadi sebagai pemimpin yang sombong menawarkan nih kompromi nih sama Rasulullah. Seperti menyembah Tuhan Quraisy sehari, menyembah Allah sehari, gimana gitu kan? Kalau kita berbagi, Nah, gitu, terus Tuhan sikapnya Rasulullah itu adalah menolak tawaran ini dengan tegas. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam akidah tuh nggak ada tawar-menawar. Betul. Sepakat. Nah, kemudian Rasulullah juga terus menyampaikan kebenaran, ya, meskipun sering dihalangi, diludahi, dilempar kotoran oleh Abu Jahal, tapi Rasulullah itu tetap melanjutkan dakwah. Jadi beliau tidak menunjukkan permusuhan secara pribadi, tetapi berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam. Nah, kemudian juga sikap Rasulullah yang dalam kesabaran dan selalu memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak membalas kekerasan dari Abu Jahal dan mendoakan kebaikan. Jadi sikap Rasulullah ini menunjukkan bahwa dalam menghadapi karakter NPD yang agresif seperti yang dilakukan Abu Jahal ini, ada kalanya perlawanan terbaik itu bukan melalui kekerasan, melainkan dengan keteguhan prinsip, kesabaran dan doa. Jadi pendekatan ini adalah strategi proporsional yang selaras dengan ajaran Islam, di mana seseorang perlu menimbang kondisi sebelum bertindak, apakah akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar ataukah ada jalan yang lebih baik. Jadi kuliah 4 SKS. Iya, kuliahnya panjang ya, sebenarnya masih panjang. Jadi Masya Allah ya, aku tuh ketika mendapatkan di pelajaran ini, walaupun dibilang analisa sederhana, aku tuh terkagum-kagum banget dengan sirah. Masya Allah, ternyata belajar sirah itu luar biasa. Dan kemarin dengan guru sirahku itu, kita coba mencari karakter-karakter yang kita relevansikan dengan ciri-ciri kepribadian yang lain. Ternyata beberapa tokoh menunjukkan itu. Nah, tapi karena keterbatasan literatur, yang ingin saya cari itu sebenarnya bagaimana Rasulullah itu mensikapi itu. Tapi banyak sih yang kita temukan di masa-masa kekhalifahan gitu. Ternyata Masya Allah ya. Nah, karena sebenarnya yang mendorong aku tuh penasaran gitu. Rasulullah itu kalau ketemu orang kayak gini gimana sih sikapnya? Itu loh yang bikin kita penasaran. Karena kita kan maunya mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Ya, beliau memang manusia sempurna ya. Jadi memang Allah pun sudah mengkondisikan sedemikian rupa. Kita hanya bisa berusaha nih kan, nggak apa-apa ya. Insya Allah langkah-langkah berat menuju usaha itu kan dinilai pahala. Amin ya Rabbal. Kesabaran, doa, mohon perlindungan Allah ini memang tidak mudah juga ya. Sebagai orang yang mungkin memiliki pasangan dengan ciri NPD tadi, kita nggak bisa ngejudge juga bahwa mereka harusnya begini, harusnya begitu, karena mereka yang menjalani. Tapi yang jelas yang saya belajar dari seorang ulama itu mengatakan janganlah kita menafikan hidayah dari Allah. Betul. Jadi jangan kita kemudian dia nggak bisa berubah, dia bisa jadi gitu ya. Pasti sembuh. Maka tadi posisi kita sebagai orang terzalimi itu ada kekuatan doa, ya kita doakan. Betul, karena dan Allah tetap berhusnuzon tadi. Betul, karena Allah yang punya menggenggam hatinya, membolak-balikan hati itu membolak-balikan hati ya, dan kan? bisa mengubah begitu. Jadi kita husnuzonnya itu terhadap Allah, tetap terhadap keadaan di masa yang akan datang, tetap ada perubahan. Tetap positive thinking kan enak banget ya.
gitu. Dok, tadi kan udah disampaikan ciri-ciri NPD ya. Sekarang kita masyarakat juga pengen tahu nih sebenarnya faktor yang menyebabkan orang itu kena NPD itu sebenarnya apa? Apakah genetik ataukah mungkin lingkungan? Atau jangan pola asuh ya, Ya, memang bisa, juga ya, bisa. ya. Dendam Ya, pribadi. sebagaimana kalau kita bicara gangguan jiwa, memang tidak ada satu faktor yang kemudian Mutlak menyebabkan dan suatu dominan. gangguan gitu ya. Ya pasti itu dari berbagai faktor, terutamanya juga dari lingkungan, pola Terutama lingkungan, asuh, pola asuh ya. iya, Oke. seperti itu ya. Kan ketika kita bertumbuh ya, ketika kita bertumbuh itu kan kita melihat orang tua kita, melihat sekitar kita, melihat bagaimana coping mekanisme orang tua kita dalam kehidupan sehari, kan anak itu ngelihat gitu ya. Jadi kalau ditanya faktor tunggalnya ya nggak ada, tapi berbagai faktor itu bisa menjadi penyebab dari Tumpukan gangguan akhirnya mengakibatkan NPD. seperti itu. Keren. Jadi ya untuk teman-teman di luar sana yang mungkin sekarang sedang berjuang untuk menghadapi orang-orang NPD di dengan sekitarnya. ciri-ciri NPD di sekitarnya, ya coba kita kembali meneladani apa yang Rasulullah lakukan, walaupun ini pasti berat ya, pasti bukan berat. sesuatu yang mudah tentunya, karena butuh perjuangan, berderai air mata Di lingkungan masyarakat Ya. kita yang Masya Allah luar biasa hari Ya, ini. kalau memang ya kita kan harus, karena banyak yang bilang gini gitu, saya kayaknya cerai aja deh kan, kayaknya cerai aja gitu ya. Soalnya itu pasangan sih ya dok ya, Ya, pasangan benar. tuh memang ya mungkin berat sekali ya. Ya memang harus pertimbangan maslahat mudarat dan lain Ya, sebagainya, dan betul. secara fikihnya bagaimana jangan sampai kita kemudian juga salah langkah. Betul. Intinya betul, kalau di dalam betul. pasangan saling bersyukur, menerima pasangan segala Ya. kelebihan. Tentu itu akan lebih mendapatkan Lebih pujian enak, dari Allah, betul, walaupun Masya memang Allah. di dalam syariat ada beberapa pilihan lainnya. Ya, Boleh. nanti mungkin di di episode lain kita akan bahas tuh soal apakah rujuk ataukah berpisah. Wah, boleh Betul, nih. Masya Allah. Karena lagi gitu. viral juga di lingkungan masyarakat kita, artis-artis ya. Iya, sampai bilang gini, ini jin dasim lagi panen nih di akhir tahun gitu. Naudzubillah min dzalik, Iya, itu lagi viral banget tuh netizen di Iya, Jim iya, Dasim benar. seneng banget tuh. Naudzubillah. Nanti kita Mungkin akan Jim bahas. Dasim bukan sekarang ini, dari dulu. Dari Cuma dulu, lagi cuma karena lagi sekarang ngumpul aja nih viral beritanya, aja. ya, Karena semuanya artis up juga kan, yang lagi para pesohor viral, juga yang betul. kejadian nih gitu. Jadi Karena soal masyarakat pasangan sekarang NPD. followersnya adalah artis. Coba kalau followersnya adalah ngikutin followers Rasulullah ya pasti kita Iya. akan Ya nanti insya Allah ini akan bersambung nih gitu. Tadi kan soal NPD secara umum, tapi nanti gimana nih kalau kita punya pasangan yang NPD? Nah tadi udah di-spill sama Dokter Dea, harus ada kesabaran, pertimbangan yang luas, hati seluas samudra, ya. Walaupun kita Kekuatan speknya bukan spek doa, bidadari kan. Iya, Mohon husnuzon perlindungan iya. dari Allah gitu. Jadi memang nyantol ke Allah 1000% itu penting Karena banget. kayaknya contoh NPD yang paling spektakuler itu ya tidak lain adalah Firaun ya kan, karena Betul, Asiyah, betul. iya Asiyah itu memilih untuk Iya. bertahan, kadarullah memang akhir hidupnya itu di tangan suaminya itu, naudzubillah min dzalik. disiksa sendiri oleh suaminya. Iya, tapi Allah kan punya hukuman tersendiri itu ya kalau udah NPD-nya kelewat batas seperti itu, naudzubillah min dzalik. mungkin istri Fir'aun termasuk wanita yang masuk surga. Yang Betul, dijamin penghulu surga, surga, Masya betul, Allah. betul. Dan itu Udah pada ada saat sapling. sakaratul mautnya sudah diberikan gambaran oleh Allah gitu, Ya, makanya sehingga bahagia. meninggalnya tersenyum karena Tersenyum. melihat surga Allah. Melihat surga Masya Allah ya, Masya Allah. Ya, semoga kita Kita semua juga sama-sama juga ya. teman-teman di luar sana Diberi kekuatan selalu juga diberi ya. kekuatan Dan mengambil pilihan-pilihan terbaik dalam Terbaik, menghadapi betul. cobaan apabila di sekitarnya, apalagi tadi misalkan pasangan orang-orang terdekat ini ada yang NPD gitu ya. Ya nanti kita akan dalemin lagi deh ya, insya Allah di episode-episode berikutnya teman-teman. Demikianlah obrolan ruang tamu edisi hari ini. Saya Anissa, Dokter Dea, dan juga Mama Zuli mohon undur diri. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.